Sejarah telah mengabadikannya pada masa kejadian yang penuh dengan siksaan, kesyahidan yang datang melalui jalan panjang, baik itu kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman, kesyahidan yang mendahului semua orang yang datang setelahnya dalam kafilah para syuhada. Dan dia adalah syahidah pertama pada awal berdakwah. Dia adalah Sumayyah binti Al-Hoyat. Ia adalah syahidah wanita pertama dalam Islam. Sumayyah binti Hoyat, suaminya adalah Yasair bin Al-Amir dan putranya Ammar bin Yasir. Dia adalah istri dan juga sebagai ibu dalam keluarga yang baik. Rasulullah memberinya kabar gembira tentang surga untuknya karena beliau melihat kesabaran dan kekuatan tekadnya. Tetapi sebelum itu, pernikahan Sumayyah dengan suaminya Yasir bin Amir mempunyai kisah yang sudah diriwayatkan. Di dalamnya takdir berperan dalam menyatukan keluarga ini. Yasir bin Amir Al-Kinani pergi untuk kembali ke suku asalnya di Yaman. Dia pergi bersama dua saudara laki-lakinya, Al-Harits dan Malik dari Yaman untuk mencari seorang saudara yang hilang. Karena ia meninggalkan sukunya dan kemudian tidak ada kabar tentang dia, dan mereka berkeliling cakrawala untuk mencarinya. Kemudian mereka menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Karena pada waktu itu adalah tempat pertemuan semua orang Arab dalam perjalanan untuk berdagang dan menempuh jalan yang panjang, serta musim haji dan ritualnya. Setelah pencarian dan penyelidikan yang panjang, ketiga bersaudara itu tidak dapat menemukan saudara mereka yang hilang. Tetapi mereka juga harus memperhitungkan ketika mereka kehilangan saudara yang lain juga. Karena Yasir telah menitipkan kepada kedua saudaranya dan memutuskan untuk tinggal di Mekah. Tetapi karena Yasir tidak memiliki suku untuk membelanya, melindunginya, dan mencegah dari suku yang lain dari kaum Quraisy, dia pun berlindung di Bani Makhzam, bersekutu dengan Abu Hudzaifah ibn Al-Mughirah dan mengabdikan diri padanya. Sumayyah binti Hoyat merupakan budak Abu Hudzaifah. Ia memiliki putra bernama Ammar yang merupakan anak soleh yang memperjuangkan agama Allah. Pada suatu ketika, begitu datang Nabi Muhammad SAW membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ammar bin Yasir lalu memeluk agama Islam. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Ammar lalu mengajak ibu dan ayahnya untuk memeluk agama Islam, hingga akhirnya keluarga kecil itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kabar keislaman keluarga Yasir ini didengar Bani Makhzum. Mereka murka karena merasa dikhianati dan bersumpah untuk membunuh keluarga Yasir, kecuali apabila mereka kembali menyembah berhala. Mulailah Bani Makhzum menghujani keluarga Yasir dengan berbagai siksaan. Mulai dari dipanggang di bawah terik matahari di tengah-tengah gurun tanpa diberikan air sedikit pun, hingga mereka dicambuk berkali-kali. Siksaan tersebut dilakukan berulang kali setiap harinya. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati mereka yang tengah disiksa. Ia merasa iba, namun tidak memiliki kekuatan untuk menolong keluarga tersebut. "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga," sabda Rasulullah SAW yang akhirnya membuat hati keluarga Yasir merasa tenang. Kelemahan keluarga Yasir dan istrinya yang sudah menua tidak menghalangi kaum musyrik Quraisy untuk terus menyiksa mereka sampai mereka murtad dan mengingkari agama Nabi Muhammad. Keutamaan dalam kesabaran menjadikan nilai dan gelar iman yang teguh dan gigih yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Yasir bin Amir menjadi pemimpin kafilah para syuhada dalam Islam. Lalu ia meninggal karena kesakitan, kehausan, dan kelaparan di pohon tempat dia disalib. Istri Yasir, yaitu Sumayyah binti Hoyat, merupakan sahabat yang agung. Tidak kalah tegar dan teguh dari suaminya, karena iman memenuhi isi hatinya dengan kemuliaannya. Dan dialah yang menjalani hidupnya sebagai budak perempuan yang tak berdaya. Abu Jahal selalu menggunakan bentuk siksaan dan penindasan yang paling kejam yang ditimpalkan padanya, agar Sumayyah tidak percaya pada agama Muhammad. Tetapi Sumayyah menolak untuk memenuhi tujuannya dan dengan kekuatan serta tekad, ia tetap tegar terhadap apa yang ia dapati dari penghinaan menjijikan terhadap dirinya. Pada suatu kesempatan, dia tidak dapat menerima hinaan Abu Jahal terhadapnya saat dia disiksa. Jadi, dia meludahi wajahnya sebagai pembalasan atas martabatnya. Abu Jahal menjadi marah dan mengamuk, lalu ia mengambil tombak dan menusuk jantungnya. Nafas dan jiwanya yang murni meluap dan akhirnya ia wafat menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Dan dengan demikian, ia menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam. Pesan hidayah dan tauhid terus berlanjut.
Maka kaum muslimin berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah untuk membentuk kedaulatan mereka. Kejadian itu pada tahun kedua Hijriah, ketika Perang Besar Badar sedang berlangsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan untuk syahidah pertama Islam, Sumayyah binti Hoyat, hingga akhirnya Abu Jahal terbunuh dengan keji. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memenggal kepalanya dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil Ammar bin Sumayyah karena ada kabar gembira untuknya. Karena Allah membalaskan dendam pembunuh ibunya yang wafat, yang mana ibunya menjadi ingatan bagi para wanita di era kenabian dan kehormatan bagi wanita pertama yang mati syahid. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan yang berbudi luhur yang sempat menerangi rumah tangga harmonis baginda Nabi Muhammad SAW, bagaikan bintang yang benderang. Namun tidak berlangsung lama, kisah tersebut hilang dan tidak menyisihkan sedikit pun kabar tentangnya. Sebuah kisah tentang seorang perempuan yang menyandang gelar Ummatain, yaitu ibunya kaum muslimin dan orang-orang miskin. Beliau bernama Sayyidah Zainab binti Huzaimah bin Haris bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sa'sya'ah. Beliau termasuk salah satu istri para syuhada perang yang dicukupkan langsung kehidupan kesehariannya oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, serta dihibur atas kehilangan suaminya karena peperangan. Ada banyak sekali perbedaan pendapat tentang sejarah dan biografi Sayyidah Zainab radhiyallahu anha di beberapa buku Islami. Berbeda halnya dengan sejarah istri-istri baginda Nabi yang lainnya, yang dirasa sudah konkret dan jelas. Perbedaan paling menonjol dalam hal ini adalah tentang nama suami Sayyidah Zainab sebelum menjadi Ummul Mukminin. Sebagian pendapat mengatakan bahwa suami beliau adalah sahabat Abdullah bin Jasin radhiyallahu anhu yang ditunjuk baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai komandan pertama dalam sebuah pasukan perang. Akan tetapi, pendapat yang lebih diunggulkan dalam hal ini adalah bahwa Sayyidah Zainab radhiyallahu anha adalah istri Tuwaifil bin Harits bin Abdul Muthalib, kemudian menjadi istri saudara suaminya, sahabat Ubaidah bin Harits bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, yang gugur mati syahid di dalam perang Badar Kubro. Hanya saja, pendapat lain mengatakan bahwa beliau syahid di dalam perang Uhud. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha kemudian dipersunting dan dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam kitab tentang sejarah Nabi karya Imam Ibn Hisham bahwasanya yang menikahkan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha adalah sepupunya sendiri, Qabisah ibn Amr al-Hilali, dengan mahar yang disebutkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebesar 400 dirham. Dan hal ini terjadi setelah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Chafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir tahun ketiga Hijriah. Adapun hal yang membuat adanya perbedaan pendapat tentang sejarah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha adalah pendeknya umur beliau semasa hidup sebagai istri baginda Shallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat para ahli sejarah kesulitan dalam menguak tuntas kebenaran tentang sejarah beliau. Meskipun begitu, sebagaimana istri-istri baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau juga diberi gelar sebagai Ummul Mukminin, ditambah lagi gelar Ummul Masakin. Beliau mendapat gelar Ummul Masakin karena seringnya beliau memberi makan dan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin, sebagaimana riwayat dari Imam Al-Zuhri. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha yang dijuluki Ummul Masakin. Beliau diberi gelar tersebut karena beliau sering memberi makan orang-orang miskin. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha berasal dari Bani Amir bin Sa'sya'ah. Beliau menjadi istri baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak dalam waktu yang lama, berkisar 3-8 bulanan saja. Yang jelas belum sampai genap 1 tahun. Dan setelah beberapa bulan pernikahan, beliau jatuh sakit yang parah, sehingga baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun menjaga serta menghibur beliau di sisinya. Karena memang baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkenal selalu baik dan bertanggung jawab kepada keluarga beliau. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha tetap dalam keadaan sakit, sedangkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu berada di sisinya.
sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan beliau meninggal di sisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha meninggal di usia yang masih terbilang muda, yaitu berumur 30 tahun, dan menjadi satu-satunya istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal semasa hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan beliau dikebumikan di pemakaman Baqi yang terletak di kota Madinah Munawwarah.